pagi-pagi pergi ke Cikini. Mengapa suka-suka saya? Oke, nanya pagi-pagi ini. Udah langsung aja dah. Ya seperti biasa, kita ketemu lagi di Mana Lagi Kalau Bukan di Assalamualaikum Ustaz. Untuk pemirsa RCTI yang mau bertanya, bisa email atau fax ke alamat di bawah ini, tanya.ustadz@rcti.tv. Untuk majelis taklim yang mau bergabung, kita tunggu emailnya di nonton@rcti.tv. Dan untuk kritik dan saran, seperti biasa, kirim SMS, ketik Ustadz, spasi, nama, tanda pagar umur, tanda pagar komentar. Kirim ke 9388. Insya Allah kita bisa bersilaturahim. Di sebelah kiri saya sudah ada salah seorang Ustadz yang tampan. Alhamdulillah. Yang wajahnya kiwil banget. Iya, saya mau, dia nggak mau. Tepuk tangan yang meriah buat Ustaz Abi Maki. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Makin gondrong aja jenggot Pak Ustaz. Alhamdulillah. Saya kemarin pengen numbu-numbu, nggak numbu-numbu nih. Pak Ustaz, tema kali ini sholat yuk. Pertanyaannya, kenapa kita harus sholat? Emang Allah butuh penghormatan dari kita, Ustaz? Iya. Terima kasih banyak. Kadang-kadang itulah yang selalu dikatakan, wah kita sholat ini karena Allah perlu dihormati. Karena Allah perlu diapakan seperti itu ya. Dipuja, disanjung segala macam. Sesungguhnya kalau kita melihat dalam satu hadis yang sangat indah, kalimatnya law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajuli wahidin minkum wallahi ma zada min mulki syai'a. Itu hadisnya sahih. Dengan mengatakan, coba renungkan dalam arti ini. Kalau seandainya seluruh manusia yang Allah ciptakan dari mulai Adam sampai akhir, dan seluruh jin yang dari mulai diciptakan oleh Allah sampai akhir, semuanya manusia dan semuanya jin soleh seperti Rasulullah misalnya. Tahajudnya, puasanya, sholatnya, semuanya soleh. Allah mengatakan, ma zada min mulki syai'a. Tidak akan menambah kerajaanku. Jadi sesungguhnya kita soleh, kita sholat sesungguhnya untuk siapa? Untuk kita. Sampai Allah menyatakan, maaf kalimatnya untuk lebih jelas ya, saya sampaikan. Runtan dengan mengatakan, Anda baik, Bunda sholat, bukan keuntungannya bukan untuk Allah. Tapi keuntungannya untuk kita sendiri. Kita meninggalkan sholat, yang rugi kita. Bukan Allah. Berarti sholat ini, tolong dicatat dalam hati, bahwa sholat ini adalah kebutuhan kita. Seperti itu ya. Terima kasih. Ya, mungkin di sini audiens mau bertanya kepada Pak Ustadz, silakan. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Nama saya Lilis, saya dari Majelis Taklim Nurul Imam, Jati Asih Bekasi. Saya mau bertanya nih Ustadz. Silakan. Kalau kita kelupaan sholat karena kesibukan pekerjaan dan ketiduran, apakah Allah mau memaafkan? Apakah harus membayar denda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi kalau seandainya ketiduran atau lupa, apakah kita harus sholat atau bayar denda? Seperti itu kan? Subhanallah, lihat dari beberapa majmu' fatwa disampaikan, baik khususnya di dalam fatwanya Ibnu Taimiyah ataupun kalimat fatwa-fatwanya para masyayikh ahli fikih dengan mengatakan, idza tadzakkartum an nisyani sholat fasalli bima tadzakkart. Artinya apa? Apabila Anda lupa melaksanakan sholat, maka begitu Anda ingat, sholatlah saat itu. Misalnya ini kan subuh nih, lupa kemarin belum sholat duhur. Sholat duhur sekarang. Sholat duhur sekarang. Iya. Kalau misalnya sekarang subuh nih, tiba-tiba, kayaknya subuh kemarin saya nggak sholat ya. Sholat sekarang subuhnya. Sholat subuh untuk sekarang, sholat subuh untuk yang kemarin. Apabila ingat sholat bahwa dia lupa sholat yang kemarin, atau yang 2 hari yang lalu, atau seminggu dia ingat, maka sholatlah pada waktu ingat. Seperti itu ya. Jadi tidak ada bayar denda segala macam ketika ingat dengan jumlah rakaatnya dan jumlah sholatnya berapa yang tidak dilaksanakan. Terima kasih Bunda, ini penting sekali. Baik. Yang ada sekarang begini, kemarin lupa sholat, besok aja lah. Ya, mungkin yang lain silakan yang mau saya lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nama saya Bu Ros. Saya ingin bertanya nih Pak Ustaz. Silakan. Dalam rukun Islam, kenapa sholat nomor 2 dan mendahulukan syahadat? Kenapa? Sedangkan sholat itu adalah kewajiban utama. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan orang pintar. Ini minimal S2 nih. S2 ini. S2 ger. Sekarang saya sampaikan, ya,
Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya dengan pertanyaan sangat baik ini. Bahwa tertib tentang syahadat, sholat, zakat, puasa, haji yang ada di dalam rukun Islam, itu tertib ini bukan berarti membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Sama. Misalnya ada anak ditanya, nah rukun Islam ada berapa? Ada 5. Coba sebutkan satu-satu. Dia bilang, haji, lalu zakat, lalu puasa, lalu syahadat, lalu sholat. Benar nggak? Balik. Kalau secara keseluruhan 5 benar. Benar. Tapi kalau ingin secara tartib, apa yang disampaikan oleh Rasulullah harus seperti syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Tapi kalau seandainya enggak seperti itu, yang penting 5, silahkan. Loh, kenapa harus dari syahadat, sholat, zakat, puasa? Karena tata cara ataupun tangga untuk memahami Islam seolah-olah di sana. Seperti hanya diriwayatkan oleh Rasulullah ketika Mu'adz bin Jabal dikirim ke Yaman untuk berdakwah. Ya Mu'adz, fa innaka ta'ti ila qaumin ahlil kitab. Anda ini akan datang kepada satu tempat, satu kaum yang ahlul kitab. Maka yang pertama kali Anda tawarkan, terangkan apa itulah ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Islam. Fa in ajabuka bidzalik, apabila mereka menerima tanggapan itu, ajak untuk salat. Baru kan? Apabila mereka menerima salat, ajak untuk zakat. Satu persatu. Dah tahapan-tahapan inilah yang membuat adanya urutan 1, 2, 3, padahal semuanya sama-sama pentingnya. Semuanya ini sama apa? Sama pentingnya. Tidak ada kalau mau berarti ini lebih penting, semuanya sama. Jika ditinggalkan dosanya semua dosa besar. Sama semuanya. Terima kasih Ibu dengan pertanyaan, dengan jawaban yang sangat baik sekali. Ya, Ustaz, kita sudah tersambung dengan sahabat kita lewat telepon. Silakan. Halo? Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Monica, Tanah Abang. Ustaz, saya baru rajin sholat waktu umur 27 tahun. Sebelumnya sholat saya belang bentong, kacau. Paling banter cuma hari raya aja. Apa masih bisa dosa-dosa saya diampuni karena menyia-nyiakan sholat? Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. Pegel, bener. Nanya kirain panjang cuma begitu. Sekarang umur kira-kira berapa? Mungkin sekitar 30 tahun kali ya? 30 dari umur 27 tahun. Baru mulai belajar sholat gitu. Subhanallah, alhamdulillah. Saya pertama kali untuk ucapkan kepada penelpon tadi. Monica. Ya, Monica. Alhamdulillah sudah ada keinginan untuk melaksanakan sholat. Ya, alhamdulillah dan mudah-mudahan istiqomah. Lalu apa yang akan terjadi dengan kelakuan-kelakuannya sebelumnya? Iya. Subhanallah, apakah Allah akan membuka pintu taubatnya? Inilah yang paling nikmat kita memiliki Rabb Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalam satu hadis ini pernah Rasulullah mengatakan kalimatnya ya, sebetulnya ini perlu disampaikan agar mungkin kita juga mengalami pertanyaan yang seperti tadi. Allah menyatakan sesungguhnya Allah menciptakan sebuah pintu yang mana pintu ini diciptakan sebelum Adam diciptakan. Pintu. Dan pintu ini masiratuhu bi arba'ina sana, pintu ini 40 tahun jaraknya. Dan pintu ini selalu terbuka. Rasulullah bertanya, pintu apa itu namanya? Sahabat menjawab, pintu apa ya Rasulullah? Kami nggak tahu. Rasulullah menjawab, itu adalah pintu taubat yang selalu terbuka. Sebesar apapun kesalahan seorang hamba, apabila dia bertaubat, Allah akan ampuni. Allah akan ampuni. Lalu sholat-sholat yang sudah berlalu, yang tidak pernah dikerjakan, apakah perlu diqadha atau bagaimana? Sebagian ulama mengatakan iya, terserah bagaimana caranya, apakah setiap sholat lagi, atau setiap malam sholat lagi, tapi tanpa mengurangi rasa hormat dengan orang yang berpendapat seperti itu, para ulama yang berpendapat seperti itu, lihat daripada beberapa salafus saleh, ataupun Ibnu Taimiyah, ataupun Ibnu Qayyim al-Jauziyah, inilah buktinya nikmatnya pintu taubat. Gunakan pintu ini. Selagi masih ada pintu ini, gunakan pintu taubat. Makanya insya Allah taubat yang disampaikan ataupun diberikan atau dilakukan oleh Monica ya, insya Allah Allah akan ampuni kesalahan-kesalahannya. Amin. Amin. Allah ya Rabbal Amin. Alamin. Ya Rabbal Iya. Alamin. Kita tersambung dengan sahabat kita lewat 3G. Halo.